Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada sesi ke-6 ini, sebagai lanjutan dari sesi kelima tentang perilaku individu, kita akan mendiskusikan tentang perilaku kelompok yang terkait dengan pengembangan organisasi. Dalam perilaku kelompok ini tentu kita akan lebih memfokuskan pada perilaku kelompok atau tim kerja, bagaimana tim kerja itu kemudian bekerja secara efektif, apa saja hal-hal yang diperlukan, kemudian peran dari pemimpin atau fasilitator seperti apa dalam sebuah tim kerja, dan bagaimana nanti tim kerja itu juga bisa memberikan kontribusi yang positif ketika, atau bahkan dia bisa menjadi, kalau kita diskusi kemarin, menjadi bagian dari agent of change dalam proses pengembangan organisasi. Baik, saya akan share screen dulu. Dinamisme grup dan tim kerja. Kita akan awali diskusi ini dengan pembahasan sebuah case, bagaimana sebuah perusahaan yaitu Cutler and Hammer, ini perusahaan supplier perangkat keras, perusahaan supplier hardware dan juga elektronik. Perusahaan ini menerapkan kebijakan tim kerja dengan menamainya dengan POTS, ya, dengan POTS. Kemudian tim kerja tersebut orientasinya lebih pada selling orientation, jadi pada penjualan aja, tidak di product solution. Artinya dalam prakteknya mereka kemudian misalnya lebih mengutamakan tentang diskon, kemudian lebih mengutamakan tentang proses penjualan itu sendiri, ya, promosi dan lain sebagainya, tetapi agak mengabaikan atau menomorduakan misalnya aspek katakanlah after sales-nya, ya, setelah penjualan itu servisnya seperti apa. Tapi ternyata hal itu juga bisa diterima oleh konsumen. Jadi konsumen juga bisa menerima bahwa setelah dia beli dari produk mereka, kemudian ya memang ada hal-hal tambahan yang atau biaya tambahan yang dikeluarkan ketika kaitannya dengan after sales service dan lain sebagainya. Nah, dari kasus ini kan kemudian ada hal yang menarik, ya, dari kasus yang Cutler Hammer dengan timnya yang disebut POTS tadi. Bagaimana tim kerja itu dapat bekerja efektif. Terus bagaimana menyusun sebuah kelompok, masalah-masalah apa yang bisa jadi muncul dan bagaimana kemudian mengatasinya. Nah, kita akan lihat salah satu aspek yang nanti juga sangat penting terkait dengan pengembangan organisasi, yaitu yang disebut sebagai dinamisme kelompok dan tim kerja. Dinamisme kelompok ini adalah ilmu sosial yang memfokuskan pembahasannya pada aspek-aspek dalam kelompok, termasuk dalamnya faktor apa yang diperlukan dalam bentuk dan pengembangan kelompok. Sebenarnya ini kan lebih dekat dengan sosiologi, dinamisme kelompok ini. Kemudian kalau yang kita bawa ke dalam konsep di MSDM secara khusus dalam pengembangan organisasi adalah tim kerja. Ini adalah bentuk aplikatif atau bentuk real dari dinamisme kelompok. Karena kalau kita balik ke definisi kelompok atau ini di bukunya Greenberg and Barron itu, kelompok adalah kumpulan lebih dari 2 orang atau 2 orang atau lebih yang di situ berinteraksi, mempertahankan hubungan yang stabil, berbagi tujuan yang sama, dan menerima dirinya sebagai bagian dari kelompok itu. Jadi kalau tidak punya tujuan yang sama itu ya namanya bukan kelompok tapi gerombolan. Ya, jadi saling berinteraksi, ada tujuan yang sama, kemudian dia bisa accepted, dia merasa atau dia nyaman menjadi bagian dari kelompok itu. Itu kita mendefine atau definisi dari kelompok itu seperti itu. Nah, kalau kemudian, nah ini yang ketika salah satu bentuk atau aplikasi dari kelompok grup yaitu tim kerja, maka kita ke definisinya Greenberg and Barron, tim adalah kelompok yang anggotanya punya skill yang saling melengkapi. Jadi kalau tadi hanya tujuan yang sama, tapi kalau kaitannya dengan tim kerja itu ada keterampilan yang saling melengkapi. Kemudian mempunyai kesamaan komitmen terhadap sebuah tujuan bersama. Dalam hal ini tujuannya
lebih spesifik ya. Kemudian tim dikelompokkan menurut tujuan, waktu, tingkat otonomi dan kewenangan. Ya. Pembagiannya misalnya berdasarkan tujuannya tim dibagi menjadi dua, yaitu work teams, ya, tim kerja yang berorientasinya pada produk atau jasa, dan improvement teams, yaitu tim yang bertujuan memperbaiki efektivitas dan proses. Misalnya work team ya tadi kaitannya ke ke produknya atau ke jasanya. Jadi kalau improvement ini misalnya katakanlah riset and development ya, kemudian standarisasi kualitas itu improvement teams. Kemudian berdasarkan waktu tim dibagi menjadi dua, yaitu temporary adalah tim yang eksis hanya dalam periode tertentu, misalnya ada satu project begitu, kemudian dibentuk sebuah tim, kemudian dia bekerja, project itu selesai, ya timnya kemudian bubar. Dan tim permanen adalah tim yang tetap ada selama organisasinya eksis ya, misalnya tim dalam departemen-departemen, dalam marketing ada timnya, misalnya yang khusus menangani communication marketing, khusus yang menangani tentang sellingnya, penjualannya, tim yang khusus menangani tentang customer complaint, atau yang di bagian produksi, tim yang khusus menangani tentang mulai dari desain sampai atau perancangan sampai dengan produksinya. Itu yang konvensional yang tim kemarin. Kemudian berdasarkan tingkat otonomi, tim dibagi menjadi work groups di mana pemimpin tim menjadi pengambil keputusan untuk kepentingan seluruh anggota. Sedangkan jenis kedua adalah self-managed work teams, yaitu anggota tim bebas mengambil keputusan. Ini tentu tergantung pada desain organisasi dan perusahaannya. Ya. Perusahaan-perusahaan yang sekarang ini misalnya di perusahaan yang bergerak di jasa ekonomi kreatif, misalnya katakanlah perusahaan yang di fashion atau desain itu lebih banyak di self-managed work teams ya, mereka yang bekerja ya atau punya anggota timnya bebas untuk mengambil keputusan. Sementara untuk perusahaan-perusahaan yang atau organisasi yang hierarkis, yang formal, itu lebih banyak pada work groups ya, yang para pemimpin timnya yang bekerja untuk kepentingan seluruh anggota. Kemudian berdasarkan struktur kewenangannya, tim dibagi menjadi dua, yaitu intake, di mana tim hanya menangani satu area spesialisasi saja. Kemudian cross functional team adalah tim yang anggotanya terdiri dari berbagai macam spesialis. Intake misalnya ya maintenance aja. Kalau cross fungsional misalnya ya timnya ada satu tim yang nanti bisa menangani beberapa hal sekaligus. Jadi kalau pembagian tim kerja. Nah, yang juga penting pemimpin dan fasilitator, nanti kita akan membedakan. Kenapa kita diskusikan di sini? Karena dalam pengembangan organisasi itu nanti ada perbedaan secara jelas antara pemimpin dengan fasilitator. Fasilitator tugasnya apa? Pemimpin tugasnya apa? Nah, ini di sini kita kita diskusikan juga. Nah, organisasi yang menggunakan pendekatan self-managed team, peran pemimpin dan fasilitator adalah untuk menciptakan tim. Kemudian kerja utama adalah mempersiapkan sebuah proses pengambilan keputusan. Pemimpin tim bertugas memastikan bahwa tim punya peralatan yang tepat untuk menganalisis beberapa hal. Jadi decision making-nya ada di pemimpin tim. Nah, kalau fasilitator apa? Nah, fasilitator tugasnya menjadi semacam trainer ya, di dalam tim kerja itu. Kemudian dia juga membantu mengatasi konflik. Nanti secara spesifik kita akan diskusikan peran fasilitator ini dalam pengembangan organisasi. Jadi fasilitator ini membutuhkan dua skill, yaitu perilaku manusia dan juga proses pengambilan keputusan. Kalau dalam pembahasan tentang tim kerja, kelompok kerja, bisa jadi pemimpin sekaligus dia menjadi fasilitator. Tetapi nanti kita mendiskusikan tentang bentuk real dari intervensi seperti yang kita diskusikan di sesi kemarin, di sesi ketiga dan 4, maka pemimpin itu harus person yang berbeda dengan fasilitator. Ya. Dalam pengembangan organisasi, fasilitator itu sendiri. Nah, kemudian kalau kita sekarang secara khusus ke bagaimana memfasilitasi kelompok. Ya. Yang pertama adalah memberdayakan kelompok untuk melakukan tindakan atau dengan kata lain melatih tanggung jawab kelompok. Dalam proses pengembangan organisasi, ketika misalnya ada satu SOP yang baru atau bahkan perubahan secara secara radikal begitu tentang perubahan proses bisnisnya,
ini pemberdayaan kelompok ini jadi penting. Satu contoh kasus nanti yang menarik untuk kita diskusikan yang sekarang ini, yaitu rencana merger dari bank syariah milik pemerintah, bank BUMN syariah ya, yang akan dilakukan dalam waktu dekat dan prosesnya akan diselesaikan tahun 2021. Itu kan perubahan yang sangat radikal, proses merger itu perubahan yang sangat besar begitu. Di mana Bank BNI Syariah, Bank Mandiri Syariah, kemudian Bank BRI Syariah, mereka akan merger jadi satu organisasi, satu lembaga. Nah ini kan bagaimana kalau di level manajemen, di level CEO ya selesai, gabungkan asetnya, gabungan lembaganya selesai. Tetapi kan ada proses di situ. Ada proses di mana ada tim kerja di BRI Syariah, dan Bank Mandiri Syariah yang nanti akan berinteraksi. Apakah mereka akan jadi tim sendiri-sendiri di bekas BRI Syariah, bekas Mandiri Syariah, nanti kan pasti ada nama yang baru. Ya, apakah begitu atau nanti akan ada di mix begitu, dicampur begitu. Nah, itu kan nanti peran fasilitator jadi sangat penting. Kemudian fasilitator mau terlibat langsung dalam pengambilan keputusan untuk memastikan kelompok tidak mengambil keputusan yang salah. Ini ketika ketua tim, pemimpin tim itu juga sekaligus menjadi fasilitator. Jadi dia terlibat langsung. Tapi dalam beberapa kasus di pengembangan organisasi, fasilitator itu bukanlah ketua tim ya, atau tim kerja. Jadi nanti ada pembagian peran begitu. Dan bisa jadi fasilitatornya adalah eksternal. Menjadi fasilitator yang efektif ini ada dua hal, smoothing, yaitu melakukan pemantauan terhadap anggota tim untuk mengetahui situasi dalam kelompok dan membangun niat yang baik. Kemudian butterflying, mempertemukan anggota tim agar mampu saling berinteraksi dan saling membantu. Secara teknis ini umum dilakukan oleh fasilitator. Nanti Anda bisa baca lebih dalam, digging lebih dalam di literatur yang praktis yang tentang fasilitator ya. Kemudian sosial kapital, ini aspek yang juga penting dalam pengembangan organisasi terutama ya, karena sosial kapital itu hal yang ini hal yang baru sebenarnya. Jadi dia modal yang sebenarnya penting terutama ketika organisasi mengalami proses transformasi begitu ya. Tetapi memang agak susah untuk dibangun ya. Sosial kapital adalah sebuah hubungan yang membuat organisasi bekerja secara efektif, itu ya benar. Tapi untuk bangun itu butuh usaha yang besar. Kesulitan pertama untuk membangun sosial kapital karena ada dua hal. Yang pertama, membina hubungan sosial kapital dalam iklim bisnis yang tidak menentu itu susah. Ya. Sosial kapital itu kan kalau dalam bahasa kalau masih bingung ada gotong royong, jadi keterikatan antar anggota dalam organisasi, tapi tidak karena hal-hal yang sifatnya tidak karena sifatnya ekonomi ya latar belakang, tapi karena keterikatan sosial tadi. Nah, kemudian yang kedua, sosial kapital ini sering dikritik tidak efektif. Padahal ketika proses pengembangan organisasi, sosial kapital ini kaitan dengan kohesivitas atau kekompakan tim itu, kekompakan kelompok itu jadi sangat penting. Nah, maka ada beberapa konsep ketika akan bangun sosial kapital. Yang pertama adalah kepercayaan, kemudian norma, kesepakatan itu norma yang ada dalam kelompok itu, kemudian jaringan atau network. Ini terbangun dalam waktu yang lama, kemudian memang bisa dibentuk oleh manajer di intervensi juga. Kemarin kita juga sudah diskusikan tentang proses intervensi. Tetapi sekali lagi sosial kapital ini hal yang kalau terutama di Indonesia, dalam konteks Indonesia ini jadi penting ketika kaitannya misalnya ketika Anda mau meneliti tentang organisasi di bisnis ya, yang misalnya di sektor pertanian ya, katakanlah paguyuban atau asosiasi itu. Di beberapa asosiasi itu
kekompakannya, kemudian keterikatan emosionalnya itu bentuk sosial kapital ini, bentuk sosial kapital. Nah, ini jadi apa namanya, satu hal yang sebenarnya penting kaitannya dengan pengembangan organisasi ya. Kemudian apa namanya, kaitannya dengan apa, di dalam tim kerja ada dua hal yang harus diperhatikan ya. Ini kalau ini dikasih nama mitos dalam tim kerja ya, tapi ada dua hal yang penting ya. Yang pertama adalah perubahan budaya itu apa namanya, ya memang penting tapi tidak selalu harus dilakukan. Apalagi kalau misalnya budaya organisasinya memang sudah mapan, sudah bagus ya, kenapa harus diubah begitu. Jadi untuk membangun tim kerja yang baik tidak perlu apa namanya, harus membangun budaya organisasi yang baru misalnya. Kemudian yang kedua, yang jelas tim tetap memerlukan target dan memerlukan standar untuk apa namanya, kinerjanya. Jadi ini yang akan membuat tim itu bekerja pada level yang terbaik begitu ya. Ini dua hal yang perlu diperhatikan ketika kaitannya dengan tim kerja. Baik, demikian diskusi tentang perilaku kelompok yang terkait dengan pengembangan organisasi. Sampai ketemu di sesi berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.